Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang vektor di R3. Kita telah mempelajari untuk vektor di R2. Pada pertemuan hari ini, karena kita membahas vektor R3, tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat mengenali vektor dan mengembangkan vektor dalam ruang berdimensi 3. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah vektor dalam ruang berdimensi 3. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil kali titik dua buah vektor. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Ya, kita telah mengenal koordinat kartesius pada R2. Untuk memahami koordinat kartesius pada R3, saya memberikan contoh alat peraga untuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Misal A sebagai titik pusat koordinat untuk di R3, maka koordinat A itu 0,0, dan yang kedua garis A ke B. Kan garis A ke B itu sebagai sumbu X. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Berikutnya garis AD. Garis AD ini sebagai fungsi, sebagai sumbu Y. Kalau ke depan positif, ke belakang negatif. Dan karena di R3 ada tambahan garis A ke E itu sebagai sumbu Z. Kalau ke atas positif dan ke bawah negatif. Sebelum melanjut ke vektor R3, kita kenalan dulu untuk bagaimana koordinat di ruang dimensi 3. Saya beri contoh. Kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan tusuk 6 satuan. Tentukan koordinat di titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang pertama titik A. Karena titik A sebagai pusat koordinat, berarti koordinatnya berapa? 0,0,0. Jadi ke kanannya 0, ke depan 0, dan ke atasnya juga 0. Titik B. Ini ya, titik B. Jadi titik B kita memandangnya dari titik A. A ke B itu ke kanan 6. Sudah berhenti. Karena ke kanan berarti kita tulis 6,0. Artinya apa? Kanan 6, ke depan 0, ke atas. Yang ketiga titik C. Titik C itu berapa koordinatnya? 6,6,0. Dari ke kanan 6, ke depan 6, ke atasnya 0. Yang keempat titik D. Titik D, lihat titik D hanya ke depan 6, kanannya 0, ke atasnya 0. Sehingga kita tuliskan koordinat D itu 0,6, yang kelima titik E. Titik E, kita lihat hanya ke atas saja berapa? Karena ke atas 6, berarti ke kanannya 0, ke depannya 0. Sehingga E-nya itu 0,0,6. Yang keenam titik ini, titik F. Titik F itu kalau lihat dari kanan berarti titik F itu dari A ke kanan 6, kemudian ke depan 0 dan ke atas 6. Sehingga F-nya itu 6,0. Berikutnya titik G. Ya, titik G ini pas di pojoknya di sini. Kalau kita lihat dari A itu A ke G, berarti ke kanan berapa? 6, ke
depan berapa? 6, ke atas 6. Sehingga posisi titik G itu 6,6,6. Dan terakhir titik H. H itu kita maju dari A itu maju ke depan 6 dan ke atas 6. Kanannya, sehingga titik H itu 0,6. Kita lanjut untuk nah, tadi kita kenal titik koordinatnya. Sekarang kita mulai bermain di vektor F3. Jadi kita ketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 satuan. Misalkan BE itu sebagai vektor U dan BG vektor B. Tentukan panjang vektor U tambah B. Kita contohkan dulu. B ke E. Ini ya, vektor B ke E. Tanda panahnya ke E. Dan vektor B ke G. Di sini kan kita hitung U sebagai B ke E. Vektor U itu sama dengan vektor BE. Berarti cara menghitungnya, vektor BE berarti vektor posisi titik E dikurangi vektor posisi titik B. Kita lihat tadi koordinat titik E 006. Kurangi koordinat titik B tadi berapa? 600. 0 kurangi 6 berapa? 6. 0 kurangi 0. Sehingga vektor U-nya bisa kita tuliskan min 606. Jadi kalau kita lihat vektor U itu kalau dari titik B ke kiri 6, maju 0 ke atas 6, sehingga ketemunya min 606. Sekarang vektor V, B ke G, vektor V, B ke G. Jadi kita cara menghitungnya, vektor posisi titik G dikurangi vektor posisi titik G tadi berapa? 6,6,6. Titik B-nya 600. Sehingga kita dapatkan vektor V berapa? 066. Artinya apa? Ke kanan 0, ke depan 6, ke atas 6. Dan kalau U plus V, ya, seperti pada vektor F2, tinggal kita jumlahkan aja. Min 606 tambah 0, 6 tambah 0, 6, 0 tambah 6, 6 tambah 6, 12. Kita gambarkan ini. Ini gambarannya ya. Kemudian panjangnya berapa? Kita hitung aja. Panjang vektor U tambah V itu sama dengan akar min 6 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ketemunya berapa? 6 akar 6. Nanti dicoba aja dihitung ini. Ini 144 tambah 36 tambah 36. Ketemunya nanti 6 akar. Lanjut. Sama soalnya, kubus dengan rusuk 6 satuan. A, B, C, D, E, F, G dengan rusuk 6 satuan, tunjukkan bahwa besar sudut EDG adalah 60 derajat. Karena kita belajar vektor, berarti kita membahasnya juga dengan menggunakan vektor. Ini cara menghitungnya. Kita buat vektor D ke E. Kita misalkan U. Dan kita juga buat vektor dari D ke G. Nanti membentuk sudut. Kita misalkan dulu vektor D ke E itu sebagai vektor U, kemudian D ke G itu sama dengan vektor V, kemudian sudutnya ini sebagai sudut EDG itu sebagai alfa itu sudut ED. U tadi apa? Vektor U sama dengan D ke E, berarti kita kurangkan vektor posisi titik E kurangi vektor posisi titik D. E tadi koordinatnya berapa? 006, berarti 006 dikurangi 06. Ketemu vektor U-nya berapa? 066. Vektor V tadi, vektor D ke G, kita bisa mengurangkan vektor posisi titik G dikurangi vektor posisi titik D. 666 dikurangi 06. Ketemu berapa? 606.
Jangan lupa dihitung panjangnya masing-masing vektor. Panjang vektor U 0 kuadrat tambah min 6 kuadrat tambah 6 kuadrat ketemu 6 akar 2. Panjang vektor P 6 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 6 kuadrat ketemu 6 akar 2. Jangan lupa dihitung juga U dot V. Ya, saya ulang ini bacanya U dot V di vektor 0 min 60 0 min 66 dikali 6 0. Cara menghitungnya ini atas dengan atas 0 kali 6, tengah kali tengah, min 6 kali 0, tambah bawah kali bawah. Apa ini? 3, 6. Kemarin kita juga telah mendapatkan bahwa U dot V itu sama dengan panjang U kali panjang V kali cos alfa, sehingga kita dapatkan cos alfa itu sama dengan U dot V dibagi panjang U kali panjang V. Kita dapatkan tadi U dot V berapa? 36, panjang U-nya, dan V 6 akar 2 kali 6. Ketemu berapa? 6 kali 6? 36, bisa dicoret. Ketemu 1 per akar 2 kali akar 2. Sama dengan setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Sama dengan cos 60 derajat. Sehingga alfanya berapa? 60 derajat. Alfa tadi apa? Sama dengan sudut E di G, sama dengan ini berapa? 60 derajat. Jadi untuk menentukan sudut berarti kita menggunakan perkalian dua titik atau dot product. Dan soal berikutnya, contoh berikutnya sama soalnya, kubus ABCDEFGH dengan unsur 6 satuan, tentukan proyeksi ortogonal vektor EG kepada vektor EC. Kita gambar dulu vektor EG, kemudian vektor EC. Proyeksi ortogonal itu berarti kita harus menarik garis tegak lurus dari titik G yang memotong garis ruas garis EC. Ini kalau kita melihat di gambar dimensi 3 ini kan agak sulit, maka kita bawa ke dimensi 2. Kita tuliskan dulu koordinat titik E tadi 0,0,6. Koordinat titik G 6,6,6. Ini kita buat vektornya. Kemudian titik C berapa? 6,6,1. Kita buat vektornya. Kemudian kita tarik. Ini sudutnya namanya alfa. Dari G kita tarik garis tegak lurus. Tegak lurus EC, memotong EC di mana? Di T. Dan E ke T ini sebagai proyeksi ortogonal EG ke EC. Kita tuliskan, TT adalah bayangan titik G pada garis EC, sedemikian hingga GT tegak lurus EC. Nah, ini kan kita dapatkan E ke C ini. E ke garis E T ini ya. Ya, E ke T ini yang adalah proyeksi ortogonal EG pada EC. Jadi, intinya kita buat garis dulu tegak lurus yang memotong vektor lainnya. Itu sebagai proyeksi ortogonal. Untuk pengertiannya ini kita misalkan U itu vektor EG, vektor U vektor EG, dan vektor V itu EC, kemudian vektor W sebagai E. Karena kita perlu panjangnya, berarti kita tulis panjang vektor U itu E ke G. Ya, ini U. Panjangnya ini U. Ini panjangnya V. Dan ini panjangnya karena vektor. Pada pelajaran trigonometri kita ketahui bahwa cos alfa itu samping sudut dibagi sisi miring.
Sampai sudutnya apa nih? W. Per sisi miringnya U. Di cos alfa itu sama dengan panjang vektor W dibagi panjang vektor U. Pada pembahasan sebelumnya di R2 kita ketahui bahwa cos alfa itu sama dengan U dot V dibagi panjang U kali panjang V. Sehingga ketemu persamaan ini, panjang W dibanding panjang U itu sama dengan U dot V per panjang U kali panjang V. Ini bisa kita artikan, sehingga terdapat rumus panjang W itu sama dengan U dot V per V. Ya, W ini sebagai panjang proyeksi ortogonal. Kemudian vektor W sendiri, yaitu bisa kita dapatkan panjang W dibagi panjang V dikali vektor T. Untuk lebih pahamnya, kita hitung bersama-sama. U tadi E ke G, V-nya E ke T, dan B-nya E ke T. Dan G itu tadi apa? Tegak lurus. Dan alfa itu sudut G. Kita hitung dulu. Vektor U, E ke G, berarti vektor posisi G dikurangi vektor posisi E, 666, kurangi 0. Kamu berapa? 660. Sehingga panjang vektor U-nya berapa? 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 0. Terus ada 6 akar 2. Kita hitung juga vektor V-nya E ke C, berarti vektor posisi titik C kurangi vektor posisi titik E. C tadi berapa? 660 kurangi. Ketemu 66 min 6. Lihat berarti ke kanan 6, depan 6, ke bawah 6. Vektor V 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 akar 3. Nah, kita ingat 6 akar 3 itu apa? P, E ke C. E ke C itu apa? Diagonal ruang kubus 6 akar 3. Dari sini kita hitung juga U dot V, berarti 660 kali 6, 6 kali 6, tambah 6 kali 6, tambah 0 kali 6. Ketemu berapa? 72. Lanjutkan. Kita hitung panjang vektor W tadi. Yaitu apa? U dot V per panjang V. V tadi apa? Sama dengan E ke T tadi. Sama dengan U dot V-nya berapa? 72, panjang V 6 akar 3, ketemu 4 akar. Itu untuk panjang vektor panjang proyeksi ortogonal. Dan W vektor proyeksinya sendiri berarti panjang V dibagi panjang V kali vektor V. 4 akar 3 per 6 akar 3 dikali vektor V-nya berapa? 66 min 6. Ketemu berapa? 4 min. Ini bisa kita hitung. 4 per 6 kali 6, 4. 4 per 6 kali 6, 4 per 6 kali min 6, ada min. Dari sini kita juga bisa menentukan koordinat titik T-nya itu berapa. Kita tahu bahwa W itu vektor E ke T, jadi vektor posisi titik T kurangi vektor posisi titik E. Vektor posisi T ini kita hitung dulu. Di vektor posisi ini. Ya, jadi vektor W tambah E, 4, 4, 4, tambah 2. Sehingga ketemu berapa? 4, 4, 2. Sehingga koordinat titik T itu kalau di sini berapa? 4, 4, 2. Demikianlah penjelasan saya. Jangan lupa untuk dipelajari kembali dan dikerjakan soal-soal latihan yang ada di LK kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekian dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.